Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, pada minggu-minggu ini kita dihebohkan dengan salah satu berita yang mengabarkan ada seorang pegawai Direktur Syariah di Nusa Tenggara Barat berpoligami dengan adik dari istrinya tersebut. Kabarnya dan beritanya seperti itu yang viral di media sosial. Namun akhirnya setelah di cross check dan ditelusuri ternyata kabarnya tidak seperti itu. Yang dia nikahi bukan adik dari istrinya tersebut, namun panggilan adik dalam video tersebut terhadap wanita yang akan dinikahi oleh suaminya itu adalah panggilan keakraban. Jadi sebetulnya sudah clear dalam video tersebut tidak ada masalah dan poligaminya sah-sah saja, menikahinya sah saja. Namun sebetulnya teman-teman sekalian yang menjadi perhatian di dalam video tersebut itu bagi saya itu bukan kasus dia menikahi dengan adiknya tersebut, karena itu sudah final dan itu sudah disepakati tidak diperbolehkan. Namun sebetulnya yang menjadi perhatiannya itu adalah kasus poligaminya. Semacam ada persepsi dari masyarakat atau orang-orang tertentu bahwa poligami itu adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan, dan sesuatu yang memang seolah-olah diharuskan oleh agama gitu. Ini sebetulnya yang menjadi perhatian. Nah, namun sebetulnya poligami itu sendiri itu bukan sesuatu yang sunnah sebenarnya. Banyak orang salah persepsi di dalam memahami ayat tentang poligami itu. Ayat terkait dengan menikahi lebih dari satu istri itu. Ayatnya itu teman-teman paling sudah tahu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, orang banyak salah seolah-olah agama atau Islam menganjurkan poligami itu gara-gara salah dan tidak lengkap dalam membaca ayat. Di dalam video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa pembacaan yang tidak lengkap atau tidak komprehensif itu sering menimbulkan persoalan-persoalan lain. Sebenarnya itu adalah pelajaran filsafat. Karakteristik dari filsafat itu artinya dia berpikir secara komprehensif. Nah, di dalam masalah poligami, pembacaan di dalam ayat Quran, pembacaan secara tidak menyeluruh, tidak komprehensif juga menimbulkan persoalan. Salah satu kasusnya di dalam berpoligami. Orang banyak salah dan mengerti seolah-olah Islam menganjurkan berpoligami itu karena tidak membaca ayat ini secara jelas dan secara utuh. Ayat pertamanya bilang, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Orang sering membaca ayat tersebut langsung dipotong dari fankihu ma tabalakum, tidak dari awalnya wa in khiftum. Akhirnya menimbulkan persoalan seolah-olah Islam menganjurkan poligami. Padahal tidak. Ayat pertamanya bilang wa in khiftum alla tuqsitu. Kalau kamu khawatir tidak mampu berbuat adil terhadap wanita-wanita yatim yang kamu nikahi, maka cukuplah kamu nikahi 2, 3 atau 4 itu. Sebenarnya ini adalah batasan agar kamu tidak menikahi wanita lebih dari 4, lebih banyak gitu. Kalau kamu ya tidak mampu berbuat adil, ya cukup 2, 3. Itu sebenarnya batasan ayat pertama itu, bunyi pertamanya ini. Itu batasan. Nah, batasan tersebut semakin dikuatkan pada lanjutan ayatnya. Ayat selanjutnya, wa in khiftum alla ta'dilu, jika wanita 2, 3, 4 yang kamu nikahi itu kamu masih tetap tidak bisa berlaku adil, ya cukup 1 lah. Nah, ini sebenarnya ayat terkait dengan batasan. Ayat ini tidak berbicara tentang anjuran pernikahan dan berpoligami, tetapi ayat ini berbicara tentang asas monogami. Dari ayat ini sebetulnya kita dapat memahami bahwa ayat tersebut itu menunjukkan bahwa asas pernikahan di dalam Islam itu adalah monogami, bukan poligami. Satu istri, satu laki-laki adalah satu istri adalah satu laki-laki. Tidak kemudian satu laki-laki, 4 istri, 2 istri, 3 istri. Kenapa? Karena kalau kita memahami ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak berbicara tentang anjuran di dalam berpoligami. Tetapi ayat ini berbicara tentang asas monogami, di mana satu orang laki-laki memiliki 1 istri. Itu yang pertama di dalam ayat ini yang perpahami. Nah, kekeliruan dan
salah pembacaan atau pembacaan yang tidak komprehensif dan tidak menyeluruh dari ayat tersebut, ini melahirkan persoalan seolah-olah Islam menganjurkan berpoligami. Itu yang pertama. Teman-teman sekalian, ada seorang pemikir dan pembaharu Mesir bernama Qasim Amin. Dia menulis dan melontarkan gagasan-gagasannya lewat satu buku yang dia kasih judul Tahrirul Mar'ah, pembebasan perempuan. Dia melahirkan dan melontarkan gagasan-gagasan dia terkait dengan larangan berpoligami, kemudian hijab atau semacam kerudung itu tidak wajib, yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari norma-norma atau dari prinsip-prinsip Islam. Namun sebetulnya semakin berjalannya waktu, maka pemikiran tersebut semakin relevan. Semakin relevan dan semakin bisa diandalkan dan bisa dijadikan pegangan. Itu adalah Qasim Amin. Nah, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Dia mengatakan bahwa sebenarnya poligami itu adalah amrun mudayyaqun, sesuatu yang amat sangat terpaksa. Jadi seseorang berpoligami itu diperbolehkan ketika di dalam keadaan darurat. Orang-orang di zaman awal Islam, dia diperbolehkan untuk berpoligami itu karena ada situasi dan kondisi di mana hal itu mengharuskan berpoligami. Namun sekarang beda zamannya. Dulu itu orang Islam dikit, akhirnya ketika dia menikahi banyak perempuan, maka dari silsilah keislaman atau agama dia terlindungi, nasab terlindungi, sehingga dia tidak dinikahi oleh orang-orang yang bukan Islam. Sekarang tidak seperti itu, kata Rashid Ridho. Justru sekarang keburukan-keburukan itu kalau dilakukan, kalau ada orang berpoligami kemudian yang satu berbuat buruk, itu akan merambat kepada yang lainnya. Jadi sebenarnya poligami itu pertama itu tidak ada anjurannya. Jadi di dalam video yang viral itu sebenarnya yang menarik perhatian itu bukan masalah dia menikahi adik atau bukannya itu, tetapi adalah poligami. Seolah-olah poligami itu adalah sesuatu yang sunnah. Padahal sebetulnya poligami itu adalah sesuatu yang boleh. Bahkan kata Rashid Ridho adalah darurat. Di dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk berpoligami. Nah, orang banyak salah. Orang banyak keliru. Seolah-olah Islam, seolah-olah asas atau dasar dari pernikahan itu adalah poligami. Seolah-olah ketika ada orang tidak berpoligami kemudian agamanya tidak sempurna atau lain sebagainya, tidak mengikuti sunnah Rasul, itu seperti itu bayangannya. Tidak ada kemudian hadis atau ayat Al-Quran yang menganjurkan berpoligami. Ayat apa? Hadis apa? Tidak ada. Hadis yang menganjurkan Nabi berbangga-bangga dengan umatnya karena banyak, itu jangan kemudian diartikan ketika hal itu bisa terrealisasikan dengan berpoligami. Bagaimana kemudian kasusnya dengan KB, keluarga berencana? Itu kan satu orang, satu rumah tangga, 2 anak. Satu istri, satu keluarga, 2 anak. Bagaimana dengan kasus itu? Dan zaman kemudian semakin kesini semakin seperti ini keadaannya. Tidak lantas kemudian ayat atau hadis tersebut ditafsirkan dengan anjuran berpoligami. Tidak seperti itu. Kata Rashid Ridho sekali lagi bahwa poligami itu adalah sesuatu yang darurat, sesuatu yang terpaksa dilakukan. Jadi kalau memang keadaannya tidak sedarurat atau tidak memaksa atau tidak memerlukan hal itu tidak baik dan itu tidak boleh tidak boleh dilakukan. Itu begitu. Kenapa? Karena watak asli satu perempuan atau satu laki-laki itu memiliki satu istri. Itu watak asli. Memiliki istri lebih dari satu itu sebenarnya khilaful asli. Menyalahi aturan dasar. Tidak sesuai dengan alamiah seseorang. Kenapa? Jelas. Karena alamiahnya, naturalnya satu laki-laki punya satu istri. Nah sekali lagi yang kemudian menarik perhatian itu sebenarnya teman-teman itu adalah terkait dengan poligami. Karena menurut saya pribadi banyak orang kemudian memiliki persepsi atau semacam
keyakinan bahwa poligami itu adalah sunnah. Kemudian orang yang tidak melakukan poligami seolah-olah tidak mengikuti sunnah Nabi. Enggak seperti itu logikanya. Karena di dalam ayat Al-Quran atau hadis sama sekali tidak ada anjuran poligami. Dan dasar pernikahan, perkawinan di dalam hukum Indonesia ini sebenarnya sudah tepat. Bahwa asas pernikahan di dalam undang-undang tentang perkawinan itu adalah asasnya monogami, itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Oke teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel YouTube saya, mohon untuk di subscribe, di like dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.